Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriartati dari SMA Negeri 1 Cepu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan yang berhamba pada anak dengan cara mengajar dengan sepenuh hati dan ikhlas, dengan tidak terlalu menuntut anak, karena anak terlahir dengan kodratnya masing-masing, di mana mereka memiliki karakter dan potensi yang berbeda. Di sini saya akan menyampaikan refleksi apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Menurut saya, murid adalah sebagai tabula rasa atau kertas kosong, sehingga tugas utama adalah mengisi kertas kosong itu dengan pembelajaran yang saya anggap penting kepada anak-anak. Selain itu, saya tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau mempertanyakan pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Bagi saya, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru. Dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer ilmu, pengetahuan dari seorang guru kepada siswa, sehingga guru yang harus aktif dan semuanya harus berpusat kepada guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Menurut saya, pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan, membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Tugas guru adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan, bersemangat, dan nyaman saat mengajar. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik siswa, mengetahui hambatan, mengetahui kemajuan, dan juga mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam belajar. Yang kedua, pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik, tidak hanya memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak, memberikan berbagai materi kepada siswa tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa dapat membuat mereka tertekan dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus bisa menuntun siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Sehingga saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan membuat pembelajaran itu lebih menarik. Saya harus bisa menerapkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selain itu, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu adalah unik, memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Selain itu, anak-anak memiliki kekurangan masing-masing. Namun saya percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, maka anak akan lebih memiliki potensi. Setelah mengetahui refleksi, apa yang segera saya terapkan untuk lebih baik agar kelas bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Saya mengidentifikasi karakteristik peserta didik mulai dari kebiasaan, minat, dan juga meminta pendapat mereka mengenai kegiatan belajar mengajar yang mereka sukai dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya tidak lagi menuntut siswa sesuai dengan keinginan kita, tetapi saya harus menuntun, bukan menuntut. Saya merencanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, juga menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga siswalah yang harus aktif, bukan gurunya. Berusaha menjadi guru yang bisa menjadi inspirator, fasilitator, dan juga motivator bagi siswa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi